Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Langkah Baru Ruang Cerita dan Renungan untuk kita semua. Saya Octavia Anggraini dan hari ini kita akan membahas mengenai podcast mengenai tentang hijrah. Yang mana kata hijrah bukanlah hanya soal berpindah tempat, tapi lebih dalam dari itu. Hijrah adalah perjalanan batin dari kegelapan menuju terang, dari kelalaian menuju kesadaran, dari dunia yang menipu menuju cahaya yang hidayah Allah. Tapi perjalanan hijrah itu tidak selalu mudah. Kadang-kadang saat kita ingin berubah, dunia malah menjatuhkan kita, teman menjauhi, cibiran datang, dan hati sering bertanya, apa aku sanggup? Tapi teman-teman ingatlah, berubah itu berat, tapi bukan berarti mustahil. Nah, pada kali ini kita bersama narasumber kita yaitu Edis Unitri Putri. Bisa kita panggil Ustazah Edis ya. Saat ini kita akan menanyakan langkah awal hijrahnya Ustazah Edis ini bagaimana ya. Bisa Ustazah Edis menceritakan awal mula perjalanan hijrahnya gimana gitu. Kepada Ustazah Edis bisa menceritakan awal mula hijrahnya itu gimana sih, sehingga bisa memotivasi bagi yang belum ada niatan berhijrah atau bisa memotivasi kita semua. Pada Ustazah Edis bisa diceritakan gitu. Baiklah, terima kasih kepada Ustazah Okta telah mengundang saya di podcast ini. Jujur ya, awal mula saya hijrah dulu waktu SMA dimulainya. Saya gimana ya? Kalau masalah sholat ya, saya tuh masih kurang. Karena dulu saya sholatnya tuh agak bolong-bolong kayaknya. Mungkin ada kalanya saya sholat tuh 6 bulan sekali kayak gitu. Iya. Oh iya. Terus ada motivasi hijrahnya itu gimana itu awalnya? Itu awalnya saya termotivasi karena awal mulanya ya. Itu saya mulai dari belajar dari setelah lulus dari SMA itu kan. Saya memulai itu belajar di kampus dakwah yang bernama Adi Maliki. Jadi awal mulanya itu ada di awal mula hijrahnya itu di Adi Maliki gitu. Iya. Boleh ceritakan awal mulanya gitu gimana? Awal mulanya tuh sebenarnya saya nggak mau ya masuk ke ke kampus itu ya, ke dunia dakwah. Karena banyak teman-teman saya tuh yang ngejek kayak bilang apa sih dakwah itu sukanya ceramah-ceramah di masjid aja kayak gitu. Kadang orang tuh berpikir dakwah tuh agak menyimpang gitu kan. Nah, jadi Edis tuh berpikir itu apa Edis itu apa dia nggak jadi aja gitu. Nggak jadi aja. Apa Edis nggak jadi aja kayak gitu kan, itu ke kampus itu kan. Oleh kan teman-teman Edis banyak yang ngejek gitu kan karena dakwah. Terus tuh karena tuntutan dari itu kan ibu nyuruh Edis ke kampus itu kan. Nah, terus menyuruh Edis untuk terus orang tua terus memotivasi kayak gitu kan. Terus memotivasi Edis untuk kuliah di kampus Adi itu. Belum lagi kan karena teman-teman Edis banyak yang ke kampus itu. Jadi itu adalah motivasi gitu. Adalah motivasi. Tapi memang sulit awal mulanya itu di hijrahnya tuh. Kadang iman kita tuh naik turun. Kan Edis nggak bisa baca Al-Quran kan. Satu huruf pun di Al-Quran itu Edis nggak bisa. Dulu berhenti ngaji, belajar di Iqra 6. Itu pun udah lama. Udah dari kelas 6 SD nggak pernah baca Al-Quran, baca Iqra. Oh, jadi di Adi Maliki ini banyak kali ya perubahannya, bisa membawa kita lebih baik lagi gitu. Iya. Terus dari situ
banyak nggak sih tantangan kita awal-awal hijrah itu? Kalau masalah tantangan kan udah pasti kan, karena kan kita kan baru mulai. Jadi dulu kan sebelum masuk Adi kan, maaf sebelumnya, itu nggak pernah pakai hijab ya. Iya. Baju aja tahu. Nah dari itulah semenjak masuk ke kampus Adi Maliki itu, Edis mulai berubah. Nah, di sana Edis mulai belajar tentang dakwah, tentang hijrah, tentang apa yang baik dan benarnya, tentang pakaian yang pantas untuk seorang wanita kan, agar kita tuh terhindar dari hal-hal yang tidak baik gitu. Di dalam hijrah itu apa sih yang memotivasi yang lebih kuat lagi dari itu? Yang paling memotivasi Edis, mungkin memotivasi kita semua gitu. Itu karena kalau kita kan sering merasa sedih, merasa sendiri kayak gitu kan, kita merasa kayak sendiri, atau kita merasa sedih, atau kita merasa dikucilkan oleh orang lain kan. Tapi semenjak saya mengenal hijrah ini kan, saya mengenal agama Islam lebih mendalam. Dari situlah saya mulai mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Karena di sana kita menemukan ketenangan, menemukan damaian. Hati kita tuh di saat kita merasa sedih tuh, ketika kita melaksanakan sholat atau apa kan, berzikir atau apa kayak gitu kan, hati kita kan merasa lebih tenang. Berarti kita ada sandaran yang lebih kuat. Ada sandaran lebih kuat kayak gitu. Nah dari sanalah itu awal mulai berhijrah dari kampus Adi Maliki. Nah, di sana memang awal mula di sana tuh terasa sangat berat kayaknya. Karena kan Edis kan belum lagi kan Edis nggak pernah pisah kan sama orang tua kan. Nah dari situlah Edis merasa sering nangis awal mulanya kan masuk ke kampus awal mulai itu ya. Kan di kampus Adi Maliki kan sama kayak kita mondok. Tapi bedanya itu kan kalau mondok kan dari SMP kan. Iya, dari SD juga bisa. Dari SD kan bisa sampai SMA. Kalau di sana kan cuma setahun. Tapi karena setahun itu juga membawa ke yang lebih baik lagi kan. Di sanalah itu awal mulai berhijrah, mengenal tentang agama yang lebih mendalam. Dimulainya itu sampai Edis menjadi sekarang kayak gitu. Masya Allah. Untuk itu apa sih yang bisa Ustazah Edis bilang kepada yang lainnya, motivasi gitu, sehingga orang yang ingin berhijrah itu tidak merasa terkucilkan, merasa nggak enakan, atau merasa dirinya itu nggak pantas gitu. Apa sih yang bisa memotivasi mereka gitu? Kepada yang ingin memulai hijrah, jangan pernah berpikir bahwa kita itu kotor. Jangan pernah berpikir bahwa kita itu sendiri. Karena bahkan ketika kita menjauh, Allah tetap menunggu kita. Awal hijrah itu memang berat. Tapi kalau Allah ridho, semua terasa ringan. Cukup satu niat, ya Allah, aku ingin pulang. Jadi kita itu jangan tunggu siap untuk berubah, karena hidayah sering datang ketika kita berani melangkah dulu. Dan ingat, hijrah bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tapi tentang menjadi lebih baik dari diri yang kemarin. Yuk teruslah langkah hijrah ini dengan niat yang lurus dan hati yang ikhlas. Terus belajar, terus kuat, terus dekat dengan Allah. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semuanya telah menyaksikan podcast kali ini. Jangan lupa untuk kita selalu menjadi lebih baik lagi dari yang kemarin, karena hijrah itu memang tidak mudah. Hijrah itu butuh proses dan langkah yang sangat panjang, karena dengan hijrah kita akan memulai kehidupan yang lebih baik lagi.
Baiklah sahabat-sahabat sekalian yang ada dimanapun berada, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai podcast kali ini ya, mengenai hijrah. Terima kasih kepada Ustazah Edi telah menjelaskan dan telah men-sharingkan pengalamannya tentang hijrah. Untuk itu, saya sangat berterima kasih kepada Ustazah Edi. Saya Octavia Anggraini dan Ustazah Edi sangat mengharapkan hal ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi yang semua yang berada dimanapun. Oke, sekian pada podcast kali ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.